Halo Tribuners, senang sekali saya kembali menyapa Tribuners nih, kita di program Perempuan Bercerita. Seperti nama programnya, ini kita bakal ngobrolin terkait perjalanan perempuan-perempuan hebat, prestasi apa yang sudah ditoreh, apa sih yang terjadi dengan perempuan saat ini di Maluku dan Indonesia pada umumnya. Dan thank you so much buat kalian yang selalu setia untuk masuk. Ini ada yang bawa gorengan. Oke, nanti ditaruh deh di meja. Saya lagi buka program, Pak ya. Oke. Ya, Tribuners, seperti yang kita tahu bahwa banyak banget perempuan-perempuan hebat di Maluku, Indonesia pada umumnya yang menorehkan berbagai macam prestasi, berbagai karya-karya mereka, dan itu merupakan suatu hal yang perlu kita banggakan dan tentunya bisa menginspirasi bagi perempuan-perempuan muda di Provinsi Maluku khususnya. Untuk itu program Perempuan Bercerita hadir buat Tribuners nih. Kalian boleh pantau kita live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Kali ini Tribuners di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Sirimau, Kota Ambon, sudah hadir bersama saya. Narasumber saya ada Ibu Jun, Ratu Randang Leleuri yang merupakan penulis dari buku Apa Yang Kau Cari, Jun. Sudah ada di sini. Halo Ibu Jun, selamat sore. Halo, sore. Terima kasih sudah mau main ya di tribunambon.com. Nah, Tribuners, ini Ibu Jun ini saya pertama kali bertemu dengan beliau itu di Kota Masohi ya, tahun lalu itu kita ngobrolin kecintaan beliau dan juga suaminya dalam bidang musik seperti itu ya. Namun main-main di sini nanti kita akan cerita jauh mengenal seperti apa sih Ibu Jun dan juga perjalanannya hingga sampai di Kota Masohi, Pamahanu Nusa, Kabupaten Maluku Tengah. Baik, kabarnya gimana nih Bu? Baik, terima kasih. Sangat baik, luar biasa. Luar biasa nih ya. Ini bisa terpancar ya aura bahagianya itu. Kita dengan mudah membaca hal itu. Oh. Perjalanannya seperti apa nih dari Kota Masohi tadi baru tiba kan di Ambon? Iya. Kapal cepat ya? Nah, kapal cepat. Iya. Ini rame nggak sih Bu di kapal cepat? Kan ini kita lihat dengan menurunnya kasus COVID-19, orang-orang sudah bisa ya melakukan aktivitas perjalanan. Betul. Seperti itu. Mulai agak rame sedikit. Agak rame ya. Sedikit, tapi tidak terlalu rame, masih sedikit. Mungkin nanti ya permulaan puasa ya itu rame. Mudik tuh. Ya. Oke Bu, di Masohi juga di Pulau Seram khususnya di Kabupaten Maluku Tengah ini lagi musim duren. Banget. Kita tuh ngiler gitu di Kota Ambon ini memang ada duren, tapi ya mohon maaf ya, saya sebagai anak Pulau Seram ya harus mengagung-agungkan durian yang ditanam di tanah Seram. Itu enak Ibu. Luar biasa. Iya betul. Itu luar biasa. Karena matang di pohon. Betul, bukan makannya di bawah pohon. Iya betul, itu beda. Mahalnya di situ. Makannya di bawah pohon. Makannya di bawah pohon. Kita makannya ya udah di angkringan gitu kan. Betul. Oke, sesekali lah anak-anak tribunambon.com ini mainnya ya di bawah Masohi, pohon. mesti ke Masohi. Ya, kita harus ke Masohi makan durian di sekitaran Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Mereka juga udah gregetan. Kemarin ada salah satu staf kami, reporter kami yang juga melakukan menjalankan tugas di Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di Kota Masohi, juga dia membawa satu Tupperware, merek ya, satu itu ya, untuk tempat itu ya, untuk anak-anak di kantor, dan itu rasanya nggak puas. Karena ya begitulah, udah diembat sama anak-anak sebelum masuk ke lantai 2, ke lantai 3. Udah habis duluan ya. Udah habis duluan. Baik Ibu, pisangnya mana pisang? Boleh pisangnya? Dimsum. Bisa. Oh dimsum, bukan pisang ya? Oh dimsum. Oke deh. Ini kalau mau dipesan ini boleh. Kalau mau dipesan ini adanya di Cafe Basnup ya. Resto, silakan dibawa aja, itu lantai bawah kantor tribunambon.com. Sekalian kita promoin restorannya. Iya, benar. Setuju. Sebagai anak ngontrak yang baik. Baik, Ibu. Ini seperti yang saya pegang ya, Tribuners, kalian bisa lihat di sini, di situ juga ada displaynya.
ada buku dengan apa yang kau cari, Joan. Kita bakal ngobrolin tentang perjalanan ibu yang Boleh. tentunya kalau saya juga sudah baca sekilas buku ini meskipun belum semua, padahal saya udah dikasih beberapa waktu yang lalu terkait dengan perjalanan Ibu Joan ya dari Bali, Manado, Jakarta, dan kemudian Masohi, Betul. Kabupaten Maluku Tengah, Betul. Provinsi Maluku tentunya. Sebenarnya apa sih yang membuat ibu sebelum kita masuk di buku ini betah dan juga menetap di Kota Masohi, Maluku Tengah itu? Iya, itu pertanyaan yang sering saya terima ya. Karena teman-teman di Jakarta, jadi gini, dari Bali ke Lombok dulu. Tuh lahir di Bali, terus ke Lombok, sekolah SD, terus sampai SMP, SMA ke Manado, kembali ke Manado, asli Manado tapi baru kali itu kembali ke Manado, terus dari Manado sesudah lulus kerja di Jakarta. 37 tahun di Jakarta, baru ke Masohi. Di Masohi tahun ini 11 tahun. Udah 11 tahun. Udah 11 tahun berarti Ya. terhitung dari 2011 ya? Iya, 2011. Nah, Apa yang membuat ibu kemudian betah ya? di Kota Masohi itu? Iya, ini pertanyaan memang bagus sekali dan sering saya dapatkan. Mungkin karena alamnya tuh indah, no pollution, tidak ada polusi, Pastinya. bersih, hijaunya banyak sekali, hijau, kemudian buah-buahannya luar biasa, tanpa pupuk, ya, besar semua, advokatnya segede gini, nanasnya, wah pokoknya semuanya, durennya apalagi, wah itu udah tidak bisa dikomentari lagi, mesti dicoba, bukan dikomentari. Itu juga yang membuat mungkin saya betah ya. 37 tahun di Jakarta, keluar masuk AC ya, turun naik mobil ya, gedung-gedung semua itu ya. Terus ke Masohi yang panasnya kata orang mataharinya ada 3, tatikang ya, panasnya tatikang. Nah itu membuat mungkin sesuatu excitement tersendiri ya, hal yang belum pernah saya alami selama 37 tahun, naik ojek, naik truk pernah, apalagi naik kapal yang di laut itu, semua jenis kapal udah pernah saya naikin. Ketinting yang tinggal 1 senti mau tenggelam pernah. Terus longboat, itu betul. Pernah. Apalagi kalau kapal-kapal yang kayak speedboat, terus kapal cepat itu lumrah ya. Tapi ada satu lagi juga, pernah naik kapal pinisi. Nah ini. Saya pertama kali naik pinisi bersama dubes Amerika. Jadi kami terpilih menemani dubes Amerika ke Banda. Waktu acara 350 tahun kalau nggak salah. Itu perjanjian ya, pertukaran antara Banda dengan Manhattan dengan itu diperingati, jadi dubesnya datang. Dubes datang harus ada yang nemanin kan. Jadi kami sebenarnya tidak tahu kami yang dipilih, saya sama bapak yang dipilih. Rupanya dari sekian banyak kan ada kriterianya ya, mendampingi dubes. Ya kami yang terpilih, itu suatu hal yang menurut saya ya itu berkat lah dari Tuhan. Saya jauh-jauh di Masohi malah bisa mengikuti. Nginep di kapal, jadi semalaman di kapal sama dubes sama istri. Dan di kapal itu cuma ada 5 orang. Jadi, dan yang lainnya kru kapal ya, dan kapal pinisi itu kan lux sekali. Kayak 5 star hotel gitu isinya, makanannya juga yang number 1 semualah. Gitu. Nah, jadi dari yang hebat, kapal yang hebat sampai yang kecil udah pernah. Kole-kole pernah. Kole-kole satu gitu pernah. Saya melihat kole-kole tuh kayak rada-rada gimana gitu, tapi tetap ya kalau orang yang suka tantangan. Betul. Pasti mau mencoba hal-hal yang menurut orang takut banget gitu ya.
Kalau Ibu mau menilai diri Ibu sendiri, apakah memang Ibu salah satu orang yang berani menantang diri begitu untuk hal-hal baru yang tidak pernah Iya, dialami sebelumnya? betul sekali. Saya memang paling senang mencoba hal-hal yang baru. Jadi itu juga mungkin yang membuat saya betah ya, karena ada aja, oh ini saya belum pernah alami, saya coba. Saya harus tahu, saya harus bisa, saya harus coba. Gitu. Ya, baik. Semangat inikah yang pengen Ibu sampaikan ke anak-anak muda perempuan sekarang? Betul, Seperti betul, apa itu, Ibu? betul. Jadi saya ingin menularkan pengalaman saya selama 10 tahun, sekarang 11 tahun ya. Waktu saya nulis buku ini 10 tahun, menularkan kepada anak-anak muda itu di mana saja kita bisa berkarya, di mana saja kita bisa berguna. Tidak harus di ibu kota, Betul. tidak harus di luar negeri. Misalnya ada kan sekarang anak-anak sekolah di Amerika, di Eropa, di luar lah. Udah nggak mau kembali lagi ke Indonesia kan? Nah itu salah sebenarnya. Harusnya kembali kita bangun Indonesia dengan apa yang kita dapatkan di luar itu gitu. Jadi ini yang saya lakukan, saya dapatkan selama 37 tahun di Jakarta, ini saya bagikan di Maluku Tengah secara khususnya ya, tapi Maluku secara umumnya. Itu sebabnya saya menulis buku ini. Oke, kita beralih ke buku nih ya. Baik, buku dengan judul Apa Yang Kau Cari, Joan. Sebenarnya apa yang pengen Ibu sampaikan di dalam buku ini secara keseluruhan dulu nih? Ya, saya menulis pengalaman saya ya, pengalaman hidup saya dari saya masih kecil, bagaimana saya dibesarkan oleh orang tua saya dengan keadaan yang orang tua saya pegawai negeri, dua-duanya. Ayah saya Depdikbud, ibu saya bidan tentara. Jadi kalau mau dibilang ya pas-pasan lah ya, ini ya. Tapi kita bisa tiap bulan, tiap tahun itu kami dibawa ke Malang oleh orang tua untuk liburan, sekalian ikut pertandingan tenis. Jadi anak-anak semua harus olahraga. Olahraganya itu tenis, dan tiap tahun, tiap liburan sekolah kami pasti berangkat ke Malang. Nah, ini yang saya pelajari, orang tua saya dia berusaha sedemikian rupa supaya anak-anak juga mendapatkan pengalaman hidup ya. Itu salah satunya dari kecil, lalu bagaimana kita saling mengasihi satu dengan lainnya tanpa memandang latar belakang apapun, agama, suku dan lain sebagainya. Di rumah saya, di orang tua saya dulu tempat berkumpul teman-teman kakak saya. Kalau puasa, bulan puasa buka puasa di rumah kayak gitu. Jadi kita saya lihat itu ada diversity di sana. Iya. Jadi senang sekali, kita hidupnya jadi nyaman ya, nyaman gitu. Baik. Ya, dalam buku ini ya Ibu ya, ada beberapa chapter yang saya lihat di sini, salah satunya itu perjalanan ketika harus berurusan dengan teman-teman wartawan di Jakarta. Oh iya benar ya. Seperti apa tuh Bu, bermain berkegiatan dengan teman-teman wartawan di Jakarta, Mama Kota ya? Itu Iya, seperti Mama apa Kota. tuh? Boleh diceritain, ada kesan yang memang gini amat sih anak-anak wartawan gitu nggak sih? Saya malah senang sekali saya mendapat kesempatan berkenalan dengan wartawan. Karena banyak orang malah kayak fobia ya, ketemu dengan media ya, dengan wartawan. Apa sih mesti ketemu orang? Belum apa-apa udah curiga, udah negative thinking ya. Padahal sebenarnya saya banyak belajar dari teman-teman wartawan. Banyak hal yang saya pelajari. Kebetulan tugas saya memang ya waktu di Jakarta menangani communication department, jadi selalu berhubungan dengan wartawan. Dan saya senang sekali, senangnya itu orang lain kok susah bisa berhubungan dengan wartawan ya, ketakutan dan susah. Saya dengan gampang bisa ngangkat telepon, dan mereka pun gampang ngangkat telepon dengan saya. Termasuk waktu saya bikin buku ini, jadi semua ini saya dibantu teman-teman wartawan. Baik, nanti ada siapa di balik buku ini, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kita bakal bahas dulu nih, ada beberapa chapter menarik. Dari perjalanan chapter per chapter yang Ibu gambarkan di dalam buku ini, manakah yang memang menurut Ibu perjalanan yang paling mengesankan? Paling mengesankan ya,
Banyak sih, bingung ya. Saking banyaknya, tapi kalau Saking menurut banyaknya. ups and down-nya itu lebih banyak di situ tuh yang proses yang mana nih? Yang Pernahkah di satu titik yang ibu kayak saya mau menyerah aja gitu? waktu bikin buku ini. Enggak, Oh, salah satu chapter dalam buku ini, perjalanan ibu yang ibu tuliskan. Kira-kira di bagian mana? Yang terus terang saya pernah hampir menyerah, tidak meneruskan buku ini. Saya udah give up, saya bilang udah, aduh sudah ah. Ternyata nulis buku tuh tidak segampang yang saya bayangkan. Yaitu pertama saya menulisnya di kota Masohi, which is jauhnya dari fasilitas, Betul. ya kan? Belum lagi, oke, sekarang memang ada internet segala macam yang memudahkan ya, tapi lampu mati ya, terus kemudian down, turun ininya, dan segala macam. Itu belum lagi saya punya file, saya punya dokumentasi, semua ada di Jakarta. Saya nggak bawa ke sini, ataupun saya nggak bawa ke sini. Dulu saya mikir buat apa ya, nggak ada perlunya. Belum lagi sementara nulis, tiba-tiba bapak datang, ayo kita harus ke Saparua, ayo kita harus ke sini, ayo. Aduh, lagi moodnya lagi nulis, lagi naik nih, mau nulis tentang sesuatu di satu chapter, tiba-tiba disuruh berhenti, down, turun kan, bubar sudah lagi tuh bubar. ide-ide Orang, tadi. iya, orang kalau nulis kan harus konsentrasi, harus nyepi, ya kan, Betul. nggak boleh diganggu. Nggak boleh Kalau diganggu diganggu. maunya putar lagu yang instrumental, yang membuat mood kita, ya kan. Jadi hampir saya berhenti. Nah ini terus teman-teman wartawan, saya bilang udah deh, nggak usah deh, saya udah capek. Aduh, ternyata sulit banget, bukannya gampang tapi sulit. Saya bilang gitu. Oh, mereka bilang enggak, jangan. Mereka yang dorong. Ini apa namanya? Paling tidak kamu sudah berbuat sesuatu untuk anak cucu, katanya, untuk mereka belajar dari apa yang kamu lakukan. Ya udah. Jadi banyak dukungan. Toma gitu ya. Bangkit lagi, nyambung lagi. Makanya jadi lama bikinnya. Oke, Ibu, di salah satu chapter perjalanan Ibu ini ada dengan judul Bertemu Duren Legit. Ya. Jadi Tribuners, Ibu Joan ini merupakan istri dari Wakil Bupati Maluku Tengah, Pak Leleuri, yang kita tahu ya seperti apa digambarkan dalam buku ini. Dalam buku ini, Ibu yang pengen Ibu kasih tahu ke readersnya Ibu, sebenarnya apa yang spesial dari pertemuan bersama dengan Duren Legit ini? Duren Legit ya. Spesialnya itu kita sebagai perempuan ya, yang saya alami biasanya, coba sekarang lihat ya, lebih banyak janda daripada duda. Mohon maaf. Ini kenyataannya ya. Karena kalau seorang perempuan dia bisa tahan banting, istilahnya dia bisa melakukan semua di dalam rumah ya, rumah tangga. Tapi kalau tapi dia juga bisa bekerja di luar rumah. Betul, kan? Iya. Sambil pun dia bisa lakukan ya. Perempuan bisa melakukan segala sesuatunya dengan a pairs of heel. Betul. Tapi sebaliknya bapak-bapak atau pria itu dia nggak bisa tahan. Kalau dia sendirian itu banyak kendala, biasa dia diladeni, ya kan. Kalau di rumah pun belum tentu semua laki bisa masak atau beresin rumah, ngatur rumah, belum tentu kan. Jadi lebih berat buat seorang pria untuk menduda daripada seorang perempuan. Nah saat itu tekad saya akan ditinggal oleh suami, meninggal dunia. Tekad saya nggak akan menikah, saya tidak mau menikah. Saya akan membesarkan anak saya satu-satunya dan saya ingin melihat cucu. Kalau nanti sudah ada cucu, saya akan mengantar dia ke sekolah dan seperti oma-oma yang lain lah. Ternyata apa yang saya pikirkan bukan Tuhan memikirkannya lain. Jadi saya pikir kita harus nerima juga apa yang Tuhan tentukan. Nasib kita apa, kita jangan ngelawan. Kalau sudah Tuhan tentukan itu, oke, kita jalani dengan penuh ungkapan syukur. Jangan menggerutu, jangan kalau kita menggerutu, kita sakit hati, itu malah
jadi susah, jadi beban kembali ke kita. Kita nggak bisa berkarya kalau kita sudah negative thinking, terus menggerutu, marah apa segala macam gitu. Ya. Kira-kira itu. Jadi Baik. Di luar daripada yang disebut dengan takdir Tuhan tadi, mengantarkan ibu ke sosok suami seperti itu, apa yang kemudian membuat ibu bahwa ini nih takdir saya gitu? Iya, ini sulit dikatakan karena saya itu benar-benar saya melakukan segala sesuatu, saya harus berdoa dulu. Saya tanya dulu sama Tuhan. Kesini pun saya tanya dulu. Gini, jadi pertanyaan saya biasanya gini, Tuhan, saya ini ada seperti ini ya contohnya. Ada pria mendekati saya. Ada 3 sebelumnya yang mendekati saya, tapi tidak ada perasaan apa-apa sama sekali. Lah, yang keempat ini loh, kok kayaknya ada sesuatu ya. Tapi saya berdoa, Tuhan, benar nggak orang ini untuk saya? Jangan cuman karena enak mata aja gitu ya. Terus saya bilang kalau memang ini untuk saya, tolong bukakan jalan. Tapi kalau bukan untuk saya, tutupkan jalan. Saya nggak mau macem-macem gitu, kasarnya gitu. Tapi ternyata jalan terbuka terus. Saya bisa nyambung, ngomongnya tuh nyambung. Jadi karena pembicaraannya kita nyambung, saya lihat ini orang juga tidak neko-neko, tidak macem-macem. Ada kan yang ya kalau laki-laki kan pengen seorang rayuan gombalnya keluar nah ini enggak. Jadi saya tertantang juga, saya bilang ini gini. Jadi gitulah kita kan kalau perempuan mah gitu gengsinya kan gitu. Nah itu yang jadi membuat saya lihat ada banyak persamaan, pandangan kita sama gitu. Dalam melakukan segala sesuatu tuh hampir banyaklah yang sama. Kemudian setelah melalui fase itu bersama dengan Pak Leleuri, apa yang kemudian ibu yang awalnya mungkin tadi menjadi kekhawatiran ataupun ada expectation di awal yang harus begini, tapi jadinya seperti ini, apakah memang ada perasaan-perasaan atau pemikiran-pemikiran seperti itu? Sebenarnya nggak ada karena saya tuh orangnya yang tidak terlalu muluk-muluk. Jarang memikirkan, aduh saya pengennya begini, yang saya harus begini, saya harus begitu, enggak ada yang pemikiran sampai ke situ ya. Saya jalani aja. Kalau ini udah oke, saya jalani aja. Baik. Kita kalau dilihat nih bukunya lumayan tebel ini, ada 276 pages. Betul. Yang mana luar biasa sekali perjalanan yang kemudian dibukukan dalam satu buku ini. Ini butuh berapa lama sih untuk ibu menulis? Sekitar 1 tahun. Sekitar 1 tahun ya? Ya, dan itu yang dikatakan blessing in disguise. Jadi kebetulan kan pandemi. Jadi saya lebih banyak di rumah. Nah, itu juga membantu saya untuk menulis. Untuk menulis ya. Tadi ketika menulis dalam proses sudah dijelaskan tadi, kemudian siapa sih yang ada di balik proses menulisan buku ini? Siapa aja? Misalkan tadi ada teman wartawan ya. Boleh disebutin aja siapa aja? Banyak. Satu teman wartawan dari Tempo yang akhirnya menjadi editor saya. Kemudian 2 ada yang dari Tempo, yang satu yang dari Tempo ini dua-duanya udah pensiun ya. Yang satu yang jadi editor itu Renville Almatsir, kemudian yang kedua Hermin Clayden, ini juga Tempo, terakhir dia di English Tempo ya. Kemudian ada lagi Ibu Silvana Apitule, ini dia juga, tapi dia bukan wartawan, tapi dia suka nulis, dia LSM, pernah menjadi stafnya presiden juga, mulai dari Gus Dur sampai juga Jokowi. Kemudian yang juga satu lagi Mas Nino Laksono dari Kompas. Baik, ini sudah diluncurkan sejak kapan nih Bu? Desember tanggal 11 Desember. Berarti udah bisa diakses oleh umum ya? Iya, sudah. Sudah bisa. Ada di toko buku? Di Gramedia. Gramedia ada. Yang menerbitkan kan Kompas. Kompas ya? Iya, Kompas Gramedia. Kompas Gramedia yang ini ya.
Oke Bu, pertanyaan terakhir nih. Sebenarnya buku ini ingin Ibu dedikasikan ke siapa saja? Saya ingin dedikasikan kepada perempuan-perempuan Indonesia di mana saja berada. Saya tuh buat buku ini terus terang tujuannya bukan untuk komersil, bukan untuk komersil. Tapi terus teman-teman wartawan bilang, loh, dijual, jangan dibagi-bagikan percuma. Oh iya ya, bisa dijual ya. Ada yang mau beli emang. Ini apa nggak ada yang beli, jual katanya. Ya sudah, saya bilang oke dijual, tapi kalau ada yang mau saya kasih. Iya, Tribuners, makanya setiap kali bertemu sama teman-teman atau orang-orang di sekitar beliau betul. juga, bahkan baru ketemu seperti tadi koordinator liputan kami Kakak Fandi itu langsung dihadiahi buku ini begitu. Jadi beliau memang ingin supaya orang-orang bisa melihat dari perspektif yang berbeda seperti itu ya. Betul. Seperti apa perjalanan seorang perempuan dari satu provinsi ke provinsi yang lain dan kemudian memilih menetap bersama dengan pasangannya seperti itu. Betul, di kota kecil. Di kota kecil. Masehi. Ini sebenarnya Bu ya, saya juga mau menanyakan hal ini nih. Kebanyakan ya dari pengalaman teman-teman saya juga yang masih single di luar sana. Mereka ketika ya zaman sekarang ya Ibu ya, kebanyakan yang dari mereka itu udah memikirkan yang bahwa nggak usah menikah gitu kan ya, tidak apa-apa kalau hidup tanpa pasangan seperti itu. Ada juga yang mau menikah namun memikirkan banyak hal konsekuensi dari sebuah pernikahan, misalnya yang harus mengalah dengan mimpi-mimpi mereka, yang harus menutup semua pintu impian seperti itu, dan harus mengalah misalnya menemani suami di tempat tugas misalnya. Itu yang menjadi pertimbangan-pertimbangan perempuan-perempuan yang belum menikah di luar sana. Jadi ketika orang bertanya bahwa kapan menikah, kapan mana pasangannya kayak gitu. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu sering dijawab sarkas begitu. Karena memang untuk sebagian perempuan pernikahan tidak menjadi prioritas bagi mereka. Tapi ketika mereka sudah berkeputusan untuk menikah, berarti memang itu sudah melalui berbagai macam proses keputusan yang kemudian diambil seperti itu. Nah, ini mungkin nasihat apa sih yang pengen Ibu kasih ke perempuan-perempuan di luar sana yang sedang apa ya, dilema mencari-cari mau menikah dan mengalah dengan setiap mimpinya dan memilih untuk stay dengan suami di satu tempat misalnya. Apa yang mau Ibu bilang ke mereka? Jadi gini, kita sebagai perempuan itu harus punya jati diri. Itu yang utama kalau menurut saya ya. Lalu kalau mau menikah atau tidak menikah itu terserah. Tergantung masing-masing, kan beda-beda, kita punya kebutuhan dan kemauan, keinginan kan beda-beda. Jadi terserah mau nikah oke, nggak mau nikah oke. Tapi kalau sudah menikah konsekuensinya ini, tidak menikah konsekuensinya ini. Nah, yang saya lakukan waktu saya menikah yang pertama kali dengan almarhum itu waktu menikah suami saya bilang kamu berhenti kerja, ya, yang cari duit tuh saya, gitu. Saya bilang saya nggak bisa kalau saya disuruh berhenti kerja, percuma dong apa yang saya pelajari selama ini, dan saya tidak bisa berkarya all out gitu, karena saya kalau mau lakukan apa-apa tuh harus tuntas, nggak bisa sedikit-sedikit, setengah-setengah. Jadi konsekuensinya jadi kita harus komunikasi, diobrolin gitu kan ya. Itu yang paling utama, komunikasi. Kita harus berkomunikasi dengan baik. Sebelum menikah komunikasikan dengan baik. Nggak ada hal yang tidak bisa kita atasi kalau kita tidak berkomunikasi. Kalau dengan komunikasi pasti bisa ada jalan keluarnya gitu. Jadi saya waktu itu sepakat sama suami. Oke, suami bilang kalau kamu tidak berhenti bekerja, kalau kamu tetap bekerja, anaknya cuma satu, jangan nambah. Saya mau anak berkualitas bukan berkuantitas, gitu. Jadi oke, saya setuju. Yang lain-lain nggak boleh bawa mobil, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Boleh, saya setuju. Hanya yang nggak boleh kerja itu yang saya nggak setuju. Nggak boleh bawa mobil. Kenapa? Nanti kalau malam-malam di tengah jalan mobilnya mati gitu. Kalau nggak boleh, kasih saya supir. Jadi dikasih. Jadi itu kita komunikasikan. Jangan tidak dikomunikasikan.
Kalau nggak dikomunikasikan nanti curiga, nah itu yang bikin apa ya, jadi bubar jalan. Bilang, oh udah nggak ketemu, kita udah nggak bisa komunikasi ya. Karena dari semula tidak dibina komunikasinya ini. Itu yang penting ya. Yang Paling penting komunikasi landasan. untuk seorang perempuan apalagi ya. Dulu saya itu ya ini kerja kayak sampai malam, kadang-kadang keluar kota, tapi komunikasi terus. Saya lagi di sini kayak gitu. Selalu. Jadi dia tahu apa yang saya buat. Kadang-kadang anak juga saya bawa. Kalau hari Sabtu kan libur, bawa anak juga ngeliat dan kayak begitu. Begitu juga dia, kalau dianya lagi lembur, dia bilang, saya datang kalau saya pas ini. Dan itu pun juga kalau liburan, kita juga selalu sepakat tiap Juni, Juli itu kan liburan sekolah. Nah, dia juga cuti, saya juga cuti, menemani anak gitu, untuk pergi, untuk kemana gitu. Jadi itu kesepakatan dengan komunikasi. Betul. Oke, jadi itu ya nasihatnya ya Tribuners. Jadi jangan ada yang menanyakan kapan menikah. Oke, Ibu, terima kasih sekali lagi sudah mau hadir di Tribun Ambon.com studionya. Saat ini kita di program Perempuan Bercerita. Kita sudah membahas banyak hal berkualitas terkait dengan perempuan. Kedepannya semoga sukses ya. Semoga selain dari buku Apa Yang Kau Cari June ini, bisa hadir kembali buku-buku yang lain seperti itu. Semoga. Iya, semangat aja. Semoga saya ini dari kasih semangat sudah yang keberapa ini bilang nunggu buku yang selanjutnya. Iya. Wah, jadi semangat nih. Jadi semangat kan? Iya, jadi semangat. Apalagi kalau disemangatin sama Tribuners. Iya, benar. Oke, sukses terus Ibu. Terima kasih. Sehat ya. Semoga kita bisa kumpul lagi di tribunambon.com atau nanti kita yang kemas lagi. Saya seneng kok kalau sama-sama kita perempuan tuh bergandengan tangan. Betul. Bergandengan tangan, kita kuat, kita bisa membangun sesuatu. Sepakat. Baik. Jadi makanya kalau mau buat acara apa untuk tentang perempuan diminta jadi pembicara, oke, saya jalan. Oke nih, nah sudah dengar kan teman-teman komunitas, terutama komunitas yang ada di Kota Masohi ini, biar deket gitu kan ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Tribuners yang sudah memantau kami di layar monitornya, baik di Facebook fanpage ataupun di tribunambon.com kanal YouTube-nya. Dan saya akan jumpa lagi menyapa Tribuners tentunya di program Perempuan Bercerita dengan tema-tema menarik dan narasumber kece lainnya. Saya Ajeng Atalea dan June Ratu Randang Leleuri. Kami pamit ya. Terima kasih. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.